Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristal Joseph Silaban. Saya dari kelas 11 IPA 4 dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sel hewan. Sebelum itu, bahan-bahan yang saya buat untuk membuat sel hewan ini ada kardus bekas laptop, terus juga ada kertas dibalut dengan lakban, dan juga ada cat air. Dan untuk biaya yang dikeluarkan tidak ada sama sekali karena ini total dari rumah semua. Jadi tidak ada yang beli dari luar maupun manapun karena di luar sedang ada PPKM. Jadi dari kompleks saya pun tidak diizinkan untuk keluar masuk orang atau siapapun itu. Oke. Jadi yang pertama saya jelaskan adalah ciri-ciri sel hewan. Yang pertama, bentuk selnya bermacam-macam atau berubah-ubah. Yang kedua, ukuran selnya kecil. Yang kedua, tidak ada dinding sel. Yang kedua, banyak ditemukan pada sel hewan, yaitu lisosom. Juga tidak adanya peroksisom. Dan juga tidak ada atau jarang ditemukan giloksisom. Terus, elastisitas jaringannya tinggi. Letak inti selnya berada di tengah. Dan juga ada sentrosom dan sentriol. Juga ada organel respirasinya adalah mitokondria. Terus juga ada vakuola sel kecil dan banyak. Dan juga sering ditemukannya silia dan flagella. Terus juga secara ampiastral ada pembentukan spindle dan juga sitoknesis sel membentuk furrowing dan juga ada ketahanan tekanan lemah tanpa vakuola kontraktil. Juga rendahnya tingkat totipotensi dan juga sambungan antar sel itu adalah desmosome tight junction. Terus juga di sini saya akan memberitahu fungsi dari setiap bagian-bagian dari sel hewan ini. Yang pertama adalah nukleus, mengatur aktivitas sel, mengatur metabolisme sel. Yang ketiga, mesintesis berbagai enzim. Yang kedua ada selubung nukleus, pelindung inti sel, pemisah inti sel, dan organel lain. Yang ketiga, pori-pori nukleus, penghubung nukleus dan sitoplasma, pertukaran molekul. Yang keempat ada nukleus, tempat berlangsung sintesis RNA dan juga menyimpan informasi genetika. Dan juga ada membuat ribosom. Juga ada RE atau retikulum endoplasma, alat transportasi zat pada sel. Yang kedua ada sekresi sel dan juga sintesis protein. Dan juga ada ribosom, yang dimana ribosom sendiri ini menjadi sintesis protein. Terus juga ada membran plasma, yang dimana membran plasma ini membungkus sitoplasma dan juga membatasi perluasan sel. Terus juga ada sitoplasma, yaitu menyimpan enzim, menyimpan zat kimia, tempat pergerakan organel dan molekul. Juga ada mitokondria, yang dimana sebagai penghasil energi ATP, terus juga sumber energi sel dan respirasi sel. Terus juga ada badan Golgi, yang dimana badan Golgi ini sendiri membentuk membran plasma. Terus juga transfer lipid dan juga membentuk lisosom. Terus juga di sini ada lisosom sebagai pencerna intrasel dan juga menghancurkan benda asing. Yang terakhir ada sentriol, di mana ini menjadi pembelahan sel pada sel hewan. Nah, yang tiada lain tidak bukan adalah fungsinya. Pasti pada kepo kan? Ya, pada fungsinya sebagai pembangun utama untuk keberlangsungan hidup yang terjadi pada semua hewan. Setiap makhluk hidup yang memiliki sel akan selalu berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan juga sel ini berbeda dengan sel hewan. Maka dari itu kita harus mempelajari jenis selnya
supaya kita tahu apa manfaat dan juga fungsinya. Tiada lain tiada bukan kata, maafkan kata atau perlakuan saya yang tidak benar di hadapan Anda semua. Mohon maaf bila-bilanya ada kurang-kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian, saya pamit. Terima kasih.